Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama kami di channel XY Movie, satu-satunya channel keluarga yang memiliki standar RBO atau Remaja Bimbingan Orang Tua. Mungkin. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Forgotten. Film ini kalau terlalu banyak di spoiler jadi nggak seru, karena banyak adegan yang membuat kami berpikir, ini film thriller apa horor sih? Oke, sebelum menuju ke alur ceritanya, seperti biasa mari kita resapi dan mari kita renungkan alunan musik berikut ini. Film akan diawali dengan mengisahkan seorang pemuda yang bernama Jin Seok yang tengah berada di dalam mobil bersama keluarganya. Ada si bapak, si ibu, dan si kakak yang kita panggil saja Hyung. Mereka sedang menuju ke rumah baru mereka. Saya tidak mengerti mereka berasal dari kota mana dan mengapa memutuskan untuk pindah. Ya, karena memang tidak dijelaskan dalam filmnya. Ketika mereka baru saja tiba di rumah yang baru, truk pengangkut barang-barang mereka nampak sudah tiba duluan di sana. Jin Seok nampak familiar dengan rumah ini, meski baru pertama kali berada di sini. Dan ini awal mula saya agak bingung. Ini film 2017, tapi Hyung menaruh kalender tahun 97. Jin Seok menempati kamar di lantai 2 bersama Hyung. Hyung ini diceritakan bekerja sebagai seorang profesor di perguruan tinggi dengan kaki yang seksi-seksi karena sebuah kecelakaan lalu lintas. Jin Seok sendiri diceritakan sedang kembali belajar untuk tes masuk ke perguruan tinggi setelah berkali-kali gagal lulus. Jin Seok ditunjukkan sangat menghormati dan sangat bangga dengan kakaknya yang terlihat sebagai anak kesayangan dan anak yang bisa diandalkan di keluarga itu. Sedari awal, Jin Seok ditunjukkan menggunakan obat penenang untuk mengatasi penyakit neuratisha yang dideritanya akibat ketidaksuksesannya dalam aspek pendidikan. Sebuah hal yang bertolak belakang dengan Hyung yang seorang profesor. Sejak tiba di lantai 2, Jin Seok merasakan sebuah keganjilan. Di ujung tangga ke lantai 2, ada sebuah lorong dengan 2 kamar di kedua ujungnya. Kamar di sebelah kanan dari ujung tangga adalah kamar yang ditempati oleh Jin Seok dan kakaknya. Sedangkan kamar di sebelah kiri dari ujung tangga adalah kamar yang diisi oleh barang-barang pribadi milik penghuni rumah sebelum mereka. Kata ayah Jin Seok, mereka tidak boleh mengintip atau masuk ke dalam kamar itu sebelum pemilik barang-barang itu datang untuk mengambilnya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mereka terlihat makan malam bersama di rumah baru ini. Ketika sedang makan, Jin Seok tiba-tiba mendengar sebuah suara datang dari lantai 2. Bunyinya sangat jelas terdengar dari atas meja makan mereka. Anehnya, kedua orang tua dan kakaknya tidak ada yang mendengar suaranya dan mengira itu suara geledek. Ketika Jin Seok siap-siap untuk tidur sembari mendengarkan lagu Blackpink, How you like that? Jin Seok kembali dikejutkan oleh suara yang dihasilkan dari kamar tersebut. Ia menoleh ke kamar yang berada di sebelah kiri ujung tangga. Jin Seok melihat kakaknya masih tidur dengan pulas. Rotukmu mamang. Dia pun menghampiri kamar tersebut. Hyung menyarankan agar Jin Seok menenangkan diri di luar rumah bersamanya dengan mendengarkan dan meresapi alunan musik intro XY Movie. Kemudian Hyung ditelepon oleh si ayah untuk membantunya mencarikan sebuah data demi pekerjaan sang ayah. Saat perjalanan pulang, secara tiba-tiba ada sebuah mobil van berhenti dan beberapa orang menghajar Hyung. Kemudian Hyung diculik. Jin Seok yang terhipnotis dengan intro XY Movie baru menyadari kakaknya telah diculik dan hanya mampu menghafal seri mobil yang menculik kakaknya itu. Setelah kejadian itu, rumah mereka dipenuhi dengan kecemasan dan penantian akan nasib Hyung. Berhari-hari ditunggu, tidak ada juga kabar dari para penculik Hyung mengenai uang tebusan yang mereka minta atau mengenai kondisi Hyung sendiri. Jin Seok semakin frustasi karena polisi mengatakan nomor plat mobil yang dia lihat adalah nomor palsu dan polisi tidak memiliki informasi apapun akan keberadaan Hyung.
Malam hari pun tiba. Saat Jin Seok bersiap untuk turun, ia kembali dikejutkan dengan suara yang ditemukan dari kamar misterius itu. Karena merasa takut, Jin Seok pun pura-pura tidur sembari menutupkan selimut di seluruh tubuhnya. Singkat cerita, 18 hari pun berlalu. Hyung seketika kembali dengan keadaan sehat dan kehilangan ingatan akan peristiwa penculikan yang menimpanya. Jin Seok mau meminum obatnya, tapi obatnya terjatuh dan akhirnya dia tidak jadi meminumnya. Jin Seok yang awalnya gembira karena kakaknya ternyata baik-baik saja, mulai menaruh curiga karena dia mendapati kakaknya pincang pada kaki yang berbeda. Yang mengabaikan kecurigaan Jin Seok dan kembali menyalahkan Jin Seok yang lupa minum obat dengan teratur sehingga ingatannya tercampur aduk. Malam hari pun tiba. Jin Seok menyadari Hyung tidak berada di dalam kamar tidurnya. Diam-diam dia mengikuti Hyung yang berjalan di luar rumah dengan santai tanpa sayek-sayek. Karena tidak penasaran, Jin Seok pun mengikuti Hyung sampai ke sebuah area. Kalau di daerah saya ini sih pasar, tapi kalau di Korea kayaknya ini pertokoan deh. Dia pun melihat petugas polisi yang menangani kasus penculikan Hyung kemarin. Ternyata mereka adalah polisi gadungan dan bekerja untuk Hyung. Saat hendak pulang ke rumah, Jin Seok ketahuan dan akhirnya dikejar oleh para polisi gadungan tersebut. Sebelum pada akhirnya dia dibius oleh kakaknya dari belakang. Loh, kok? Di pagi harinya, Jin Seok terbangun dan menceritakan semuanya pada ibunya. Ibunya pun mulai mencurigai Hyung dan menyarankan untuk memberitahukannya ke ayahnya Jin Seok. Akan tetapi, Jin Seok menolaknya dan meminta orang tuanya untuk meringkus kakaknya bersama-sama saat dia sedang keluar rumah. Dan tepat di malam harinya, setelah Jin Seok mimpi buruk dan kembali meminum obat, Jin Seok mendengarkan percakapan telepon antara kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa Jin Seok mulai curiga dengan keluarganya. Dan di sini terkuak, ternyata mereka bukanlah keluarga asli Jin Seok. Si ibu ini ternyata seorang aktris dan si bapak ini adalah seorang psikiater dan mereka dibayar oleh si Hyung. Oke, lanjut biar lebih jelas. Jin Seok yang menyadari itu mulai melarikan diri dari rumahnya. Akan tetapi ketahuan oleh bapaknya yang kebetulan baru sampai rumah dan ia pun nekat berlari dan dikuat karo anak buah bapaknya. Setelah goda-godakan yang melelahkan, Jin Seok pun menuju kantor polisi. Polisi dengan bingung menanyakan umurnya. Jin Seok tetap menjawab bahwa dia berumur 21 tahun. Ketika polisi menanyakan tahun berapa sekarang ini, Jin Seok pun menjawab bahwa sekarang adalah tahun 1997. Padahal sebenarnya ini adalah tahun 2017. Agak bingung ya? Sama. Jin Seok pun bercermin di kantor polisi. Wajahnya perlahan-lahan berubah. Dia mulai melihat perubahan garis wajahnya dan kemunculan keriput pada wajah yang dia yakini berusia 21 tahun. Padahal sebenarnya berusia 41 tahun. Dia pun pulang ke rumahnya dan memasuki ruangan misterius yang selama ini mengganggunya. Di situ ia melihat sebuah piano dan manekin bersimbah darah. Kemudian disusul keluarga palsunya yang datang ke sana dan terkuaklah semuanya bahwasanya Hyung menyewa seorang psikiater untuk menghipnotis Jin Seok agar kembali ke masa 1997, di mana dia masih berusia 21 tahun. Dan di sini Jin Seok melakukan sebuah pembunuhan terhadap sebuah keluarga kecil. Ia menghipnotisnya karena berniat untuk membuka kembali ingatan Jin Seok akan pembunuhan yang dilakukannya. Jadi gini, Jin Seok membunuh sebuah keluarga, namun ia mengubur ingatannya tentang pembunuhan tersebut. Dan saat diinterogasi, polisi pun dibuat bingung oleh Jin Seok, seolah dia ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Kemudian Hyung ini mempunyai sebuah ide dengan cara menyewa aktris dan psikiater tadi untuk menghipnotis Jin Seok kembali ke tahun sebelum ia melakukan sebuah pembunuhan. Yang ternyata lagi Hyung ini adalah satu-satunya korban yang selamat dari tragedi tersebut. Oke, sampai sini paham? Enggak bang? Yalah, buah akarmu. Lalu cerita pada film pun mundur ke peristiwa 20 tahun yang lalu. Ketika Jin Seok sedang berkendara di dalam mobil sedan dengan keluarga aslinya. Kebahagiaan yang mereka rasakan di hari yang cerah itu hancur seketika karena mobil mereka terlibat sebuah kecelakaan. Kedua orang tua Jin Seok meninggal di tempat, sedangkan kakaknya yang terluka parah dan mengalami koma kurang lebih 6 bulan lamanya.
Perlu kalian ketahui, tahun 1997 adalah tahun di mana krisis ekonomi mengguncang seluruh dunia, tidak terkecuali Korea Selatan. Jin Sok yang ketika itu masih duduk di bangku SMA sangat kebingungan mencari biaya untuk beras kakaknya supaya bisa tetap hidup. Dia berusaha mencari pekerjaan dan meminjam uang, tapi tidak ada seorang pun yang sudi membantunya. Seorang anak yatim piatu yang malang yang juga harus menanggung kakaknya yang sedang sekarat. Hingga suatu saat, Jin Sok mendapat sebuah pesan dari orang misterius yang mencari orang untuk melakukan pembunuhan. Orang misterius itu meminta Jin Sok untuk membunuh seorang wanita. Akan tetapi, dia tidak boleh menyakiti dua orang anak yang berada di dalam rumah yang sama. Jin Sok yang depresi kemudian menyanggupi hal itu. Dengan segala kenaifan dan modal nekatnya, dia berhasil masuk ke dalam rumah yang menjadi target pembunuhan. Perlu diingat bahwa Jin Sok ini diceritakan berumur 21 tahun. Dia pemuda dari latar belakang yang baik-baik saja, dan tiba-tiba harus menghadapi kerasnya kehidupan. Dalam hati saya maklum dengan kesalahan demi kesalahan yang dia lakukan karena di umurnya itu, dan dalam keadaan yang sangat mendesak. Awalnya dia mau meninggalkan rumah dan tidak jadi membunuh karena suara hatinya tidak mengizinkan untuk melakukan perbuatan keji. Apa daya, si wanita yang menjadi targetnya memergoki Jin Sok dan berteriak, "Wong wedok iki mau wis tinggi iki." Jin Sok berjanji akan segera keluar dari rumahnya, asalkan dia diam. Tak disangka-sangka anaknya dia keluar dan berteriak sekuat tenaga. Duh, kudu tak hi. Jin Sok yang diserang kepanikan pun berlari mengejarnya dan secara tidak sengaja membunuhnya beserta ibunya karena lambe ini gitu. Duh. Dalam keadaan panik dan dikejar rasa bersalah, Jin Sok bertemu dengan seorang anak laki-laki yang masih kecil yang sedang mencari ibunya. Jin Sok menyuruhnya untuk berhitung dan berjanji semua akan baik-baik saja ketika anak itu mencapai angka 100. Di tempat lain, si dokter menerima telepon dari anaknya bahwasanya ibu dan kakaknya sudah meninggoy dengan seluruh darah menyelimutinya. Dan secara kebetulan Jin Sok ada di situ dan bertanya, "Mengapa kamu melakukan itu? Dia keluargamu." Si dokter berkata bahwa dia bisa kembali menyambung kehidupan jika istrinya meninggal karena pada dasarnya si dokter ingin uang pertanggungan asuransinya cair demi mengatasi kebangkrutan yang dideritanya akibat krisis ekonomi. Dengan penuh amarah, si dokter berniat mendorong Jin Sok agar terjatuh. Akan tetapi, malah dirinya sendiri yang terjatuh. Karma instan ini jenenge. Anak laki-laki kecil itu menjadi yatim piatu dalam sekejap dan semua harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya diambil oleh kerabatnya. Dia sendiri diuncal anak pantai asuhan dan harus menjalani kehidupan yang keras. Hanya dendam dan tekad untuk mencari dalang atas kemalangan yang menimpa keluarganya lah yang membuatnya bisa menjalani hari demi hari. Dia pun mati-matian ingin menggali memori Jin Sok untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang menghantuinya selama 20 tahun. Jin Sok menyadari betul arti kenangan indah akan keluarga yang sudah meninggal. Tak heran ketika diinterogasi oleh polisi, memorinya tertinggal pada kenangan terakhir yang ia alami dengan keluarga aslinya, yaitu pada saat mereka mau pindah rumah atau sebelum kecelakaan maut menerpa mereka. Dia pun bertanya, "Siapa yang menyuruhmu untuk membunuh keluargaku? Apakah ayahku? Karena kebetulan ayahku membelikan asuransi buat ibuku." Kayak 16 kan. Dia pun bertanya, "Siapa yang menyuruhmu untuk membunuh keluargaku? Apakah ayahku?" Karena kebetulan ayahku membelikan asuransi buat ibuku. Jin Sok tidak ingin anak kecil yang sekarang sudah dewasa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dia tidak ingin anak itu jadi membenci ayahnya yang juga sudah menemui ajal. Jadi dengan penuh kesadaran, Jin Sok berbohong bahwa dia adalah dalang dari semua pembunuhan yang terjadi dan dia mau bertanggung jawab sepenuhnya atas kejahatan yang dia perbuat. Dia tidak mempercayai Jin Sok, tapi dia juga tidak memiliki tujuan hidup lagi. Setelah mendengar pengakuan Jin Sok, dia pun pergi dari sana dan berniat melakukan lompatan superhero dari jendela rumah sakit, tapi gagal. Jin Sok terlalu terpukul karena hidupnya sudah sangat hancur, juga memutuskan untuk membunuh dirinya dengan menyuntik mati dirinya menggunakan suntik yang ditentukan oleh pemuda yang berpura-pura menjadi hiung tadi. Dan film pun berakhir dengan cukup mata kabeh anjing.
Oke, seperti itulah alur cerita dari film ini. Tidak ada pelajaran moral yang bisa diambil dari film ini. Sungguh tidak ada. Saya hanya suka dengan alur ceritanya, di mana pemeran utamanya adalah si pembunuh, bukan si pembalas dendam. Jadi kayak ada kesan baru gitu. Akhir yang tragis adalah akhir yang paling tepat untuk semua tokoh di dalam kisah ini. Kalau perlu, sutradaranya juga meninggoy. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.